Baik, Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS, dan tema kita pagi hari ini masih membicarakan tentang peluang dan tantangan inovasi keuangan digital. Masih bersama dengan Deborah juga, ada Mbak Tris dari CIPS ya, selaku Head of Economic Opportunities Research, dan juga Mbak Marcella Wijayanti selaku Head of Public and Government Relation Goto Financial. Nah, tadi kita sempat terputus nih karena jeda iklan ya sama Mbak Marcella. Kalau misalnya kita balik lagi tentang Goto, silahkan dijelaskan lebih lagi nih Mbak. Oke, tadi soal Goto tadi tuh ya, saya udah jelaskan bahwa Goto tuh sebenarnya terdiri dari Gojek, Tokopedia, dan GoPay. Dan GoPay di dalamnya ada sistem pembayaran yang bisa buat bayar-bayar, tapi kita di dalam Goto Financial juga memperluas produk, yaitu produk financial services. Seperti GoPay Later cicil, GoPay Later gitu ya. Teman-teman kalau belanja di Tokopedia bisa dinikmati. Nah, untuk mendorong inklusi keuangan sebenarnya kita itu prinsipnya ada dua. Satu, kita akan terus berinovasi untuk menciptakan produk-produk finansial yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, kita akan juga terus berinovasi menciptakan situasi di mana produk yang mudah diakses itu juga aman untuk seluruh ekosistem. Nah, itulah dua prinsip kami dalam mendorong inklusi keuangan melalui fintech dan inovasi digital. Itu kalau misalnya dari Goto, diingat nih ternyata ada 3 produknya ya yang utama dari Gojek sendiri, terus kemudian ada Tokopedia untuk yang e-commerce-nya, kemudian untuk pembayaran dari si GoPay tadi yang Mbak Marcella ya. Nah, kalau misalnya kita melihat peran si credit scoring dalam memperluas akses keuangan ini menurut Mbak gimana melihatnya? Jadi sebelum ke situ saya jelaskan dulu ya, sebenarnya credit scoring baik itu yang konvensional maupun yang inovatif itu sebenarnya bagi kami pelaku fintech itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih gitu. Tujuannya adalah untuk menyasar konsumen dengan lebih tepat, serta bisa mengukur resiko-resiko dari profil konsumen tersebut. Jadi misalnya nih Mbak Deborah apply di salah satu produk financial services kami gitu. Kami bisa menilai apakah Mbak Deborah ini sebenarnya tujuannya, pertanyaannya itu cuma satu. Apakah satu, kita pastikan Mbak Deborah benar-benar Mbak Deborah. Itu harus penting ya. Jadi nggak boleh nih. Harus real person ya. Harus real person, nggak boleh robot atau ID-nya tertukar gitu. Nah, dari situ itu kita sebut namanya proses KYC, Know Your Customer. Jadi sebelum ke credit scoring nih. Ya, jadi kan biasanya kalau nggak usah financial services, payment, itu kita juga ditanya kan KTP, suruh ngisi data, terus kita bandingkan foto. Gitu. Itulah yang disebut proses Know Your Customers. Jadi di mana kita ngecek kalau misalnya Mbak Deborah, ini beneran Mbak Deborah. Mbak Tris beneran Mbak Tris. Dan beneran orang, bukan bot ya, bukan bot. Nah, dari situ kemudian kita lihat profilnya Mbak Deborah. Itulah di saat profiling credit score tersebut. Kalau misalnya Mbak Deborah pinjam 2 juta, kita akan lihat Mbak Deborah ini kira-kira bisa bayar gak ya? Bisa bayar kembali. Tujuannya itu sesimpel itu. Karena sebagai pengusaha fintech, ini juga sama ya prinsipnya di perbankan, kita ingin memastikan non-performing loan itu rendah. Kita ingin memastikan bahwa orang yang gagal bayar atau tidak membayar hutangnya itu rendah. Jadi kita pengen benar-benar memberikan kredit kepada orang yang bertanggung jawab dan bisa mengembalikan kredit tersebut. Yang tepat istilahnya. Yang tepat. Itulah dari tujuan credit scoring dan memperluas akses keuangan ya. Jadi memang ini memperluas akses, tapi juga memberikan koridor yang aman, baik bagi kami pelaku fintech maupun bagi konsumen. Gitu Mbak Deborah. Betul. Know your customer, know your consumer tadi ya. KYC. Ya benar sih. Kalau sekarang tuh kan banyak banget pinjol yang beredaran di masyarakat dengan cara yang mudah gitu ya, tanpa bisa kita tahu nih benar-benar orangnya apa bukan. Kadang bisa aja dia pakai data orang lain gitu ya. Tapi dari Goto sendiri ini memberikan akses yang mudah dan aman, bukan cuma untuk Gotonya sendiri selaku pelaku fintechnya, maupun juga kita yang orang-orang yang berniat untuk
menjam ya, atau apa namanya? Untuk menilai kelayakan. Betul. Nah, kalau misalnya kita ke Mbak Marcella Mm-mm. lagi tentang rencana-rencana dari GoTo sendiri nih Mbak, ke depannya untuk meningkatkan akses keuangan untuk masyarakat yang unbanked atau underbanked, itu gimana tuh Mbak? Ya, jadi kami di GoTo Financial juga menyadari Mbak ya, bahwa Indonesia ini dengan 270 juta jiwa ya, sekarang udah sampai nggak ya 270? Udah meningkat lagi kayaknya data terbaru. Itu tuh kami sadar bahwa tidak semuanya itu masuk dalam finansial Kategori. keuangan formal gitu. Macam-macam, bisa karena memang tidak terbiasa, bisa karena bank itu masih mungkin sesuatu yang mewah gitu, macam-macam kan prinsipnya. Ada juga yang regular income, yang yang income-nya mungkin tidak reguler, dan macam-macam lah, namanya juga 270 juta jiwa ya. Inilah yang mendorong kami bahwa sebenarnya akses ke financial services, baik itu konvensional maupun yang berbasis teknologi, itu layak untuk dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Itu yang tahapan pertama yang kami percaya, bahwa masyarakat Indonesia itu berhak untuk bisa mengakses financial services. Karena juga terbukti di berbagai banyak negara ya, masyarakat yang mempunyai akses ke sistem pembayaran, ke financial services, itu tingkat kemiskinannya tuh menurun. Oke. Ya, jadi kami percaya, kenapa kami terus, ini yang membuat kami terus berinovasi ya, karena kami percaya misi itu. Nah, untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat unbank atau underbank ini yang jumlahnya banyak, tentu tadi itu balik ke dua prinsip dasar yang saya sampaikan ya. Kami dalam membuat produk itu, kami akan yang mudah diakses, nggak ribet, ininya juga tidak rumit kata-katanya, misalnya kayak pengalaman user friendly ya, gitu ya, user friendly, mudah digunakan untuk semua orang. Betul. Jadi dan jangan dipikir ya mudah buat Jakarta Selatan tuh, bahkan beda gitu misalnya untuk kota-kota yang lain gitu. Jadi kami akan terus belajar untuk membuat beradaptasi sama kondisi masyarakat yang inklusif, di sana gitu ya. yang inklusif. Terus yang kedua, tadi kan yang pertama kita akan membuat yang mudah. Yang kedua prinsipnya adalah membuat yang aman, baik bagi kami maupun bagi konsumen. Itu adalah prinsip-prinsip yang kami gunakan untuk terus memperluas akses keuangan. Siap. Jadi yang pertama adalah kemudahan ya, mudah buat penggunanya, dan kedua ini yang penting juga aman. Betul. Harus menjamin keamanannya. Nah, kita sekarang ke Mbak Tris nih dari Chips. Kalau kita melihat saat ini perkembangan ruang lingkup bisnis ICS di Indonesia, dari Chips sendiri melihatnya seperti apa nih Mbak? Oke, untuk Indonesia ya terutama, sebenarnya ICS ini bukan hal yang baru di luar negeri gitu, kayak di Amerika Serikat, di Tiongkok, di China lah, termasuk Korea Selatan juga, mereka juga lumayan banyak dan luas ya, diadopsi secara luas penggunaan ICS ini, tapi mungkin namanya aja berbeda. Kayak di Amerika itu alternative credit scoring, dan rata-rata didorong oleh berbagai private sector dan lumayan besar nih skala perusahaannya, bahkan ya mungkin bisa dibilang segede GoTo juga gitu, bahkan lebih besar. Terus di China sendiri kayak mereka bilangnya bukan innovative credit scoring, tapi lebih kayak social credit scoring yang kadang lumayan clash juga dengan program pemerintah di sana, tapi punya added value yang berbeda lah gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sejauh ini masih ICS, dan itu masih terbatas dengan B2B. Jadi bukan B2C sistemnya, jadi lebih B2B, seperti misalnya perusahaan X. Mungkin di sini karena kita sudah ada GoTo, mungkin misalnya GoTo mungkin punya sendiri gitu platform agreement sendiri dengan perusahaan ICS tertentu, dan dari sana mereka bisa kerjasama dengan ICS dan sama-sama dengan memproses, di mana ICS akan bantu GoTo untuk memproses profil seorang
individu atau aplikan yang misalnya mau apply Go cicilan, atau mungkin bisa jadi juga Traveloka itu kan ada buy now pay later, sering kan kayak liburan sekarang bayar 3 bulan lagi gitu. Tapi gimana dong Travelokanya bisa assess kelayakan seseorang itu, gimana kalau liburan setelah liburan hilang gitu, kan nggak Untung lucu hilang, kan. iya betul. Ngilang. Nah, jadi di sana ada B2B customer sendiri juga. Saya bukan Traveloka, tentunya nggak tahu lah Traveloka dan ataupun Agoda lah gitu. Agoda, Booking.com semuanya ada program cicilan juga kan untuk liburan. Nah, mungkin mereka juga ada agreement sendiri dengan ICS tertentu untuk memproses data dari sumber data controller, misalnya dari Telkomsel, dari PLN, dari XL dan sebagainya, untuk nge-assess kelayakan seorang individu yang ingin liburan ini apa beneran bisa sanggup membayar kembali cicilan 3 bulan kemudian gitu. Jangan ke Bali terus hilang di Nusa Dua gitu. Hilang ditelan Iya, ombak-ombak ya. tapi jadinya produk ICS kita itu memang sebenarnya masih terbatas ke cicilan sih, akses keuangan, karena lebih membuka yang standar dulu aja deh gitu, membuka akses keuangan. Sedangkan kalau di Amerika sendiri tuh udah lebih jauh, kayak bahkan bisa access student loan misalnya gitu, atau enggak access deposito untuk nyicil rumah KPR kan, atau enggak buat settlement rental gitu, karena ya di luar negeri kayak negara maju ya untuk rental depositonya lumayan mahal kan gitu. Jadi kayak di Korea Selatan, di Amerika Serikat bahkan fitur-fiturnya jauh lebih berkembang dan inovasi, tapi wajar karena mereka sudah ada sejak 10 tahun yang lalu atau bahkan Amerika 20 tahun yang lalu gitu. Jadi di kita masih sebatas ya menambah nilai tambah dari platform digital yang ada dan membuka akses keuangan untuk masyarakat yang underbanked dan underserved by bank. Oke, baik. Nah, Mbak Tris dan juga Mbak Marcella, kita harus jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan kami secara utuh, kalau misalnya Anda terlewat ya di segmen 1, dapat mendengarkan kami di podcast kbrprime.id, nanti pilih ruang publik. Dan Deborah juga mengingatkan Anda bisa berinteraksi secara langsung via telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893. Atau Anda bisa live chat di YouTube kami Berita KBR, bisa meninggalkan komentar ataupun pertanyaan terkait tema kita peluang dan tantangan inovasi keuangan digital.